Hai semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Zolinza Nusirin dengan NIM akhir 37 dan juga teman-teman saya yaitu Marilyn Emily Adeline dengan NIM akhir 35 dan Felisa Sandra dengan NIM akhir 114. Kami bertiga berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan stambuk 2024. Kami akan mempresentasikan tentang pajak dalam perspektif agama Buddha. Yang pertama, definisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya adalah pajak sebagai bentuk dana paramita. Dana paramita adalah salah satu dari 6 paramita dalam Buddhisme Mahayana. Membayar pajak dapat dianggap sebagai bentuk praktik dana paramita, di mana individu memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Kebajikan. Melihat pajak sebagai tindakan kebajikan dapat mengubah perspektif negatif menjadi positif. Ini membantu mengembangkan sikap dermawan dan mengurangi keterikatan pada kekayaan materi. Dalam Dhammapada, terdapat banyak ajaran tentang pentingnya kebajikan dan pemberian. Membayar pajak sebagai bentuk pemberian kepada negara dan masyarakat dapat dianggap sebagai salah satu aplikasi praktis dalam ajaran ini. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Yang kedua adalah fungsi pengaturan, untuk mengatur perekonomian seperti mengendalikan inflasi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Fungsi distribusi yaitu untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih merata. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manfaat pajak. Yang pertama, pendanaan pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan dan proyek-proyek pembangunan. Yang kedua, pengurangan ketidaksetaraan. Melalui sistem pajak progresif, pajak dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dengan menarik kontribusi yang lebih besar dari mereka yang memiliki kemampuan membayar yang lebih tinggi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Pajak memberikan pemerintah sarana untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Contoh pemakaian pajak. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pajak digunakan untuk pembiayaan fasilitas dan pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, pendidikan. Pajak digunakan untuk membiayai pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Yang keempat, pembangunan sosial dan ekonomi. Pajak digunakan untuk berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, etika dan moral pembayaran pajak. Faktor etika dan moral yang pertama, kejujuran dan transparansi. Ajaran Buddha menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua tindakan. Membayar pajak dan tidak menghindari kewajiban ini adalah bagian dari praktik yang benar. Yang kedua, melaksanakan sila kedua. Sila kedua yaitu tidak mencuri dapat dilanggar apabila kita menghindari pajak. Membayar pajak dan tidak menghindari kewajiban ini adalah contoh berkontribusi dan tidak mencuri dari komunitas. Yang ketiga, Sigalopada Sutta. Sigalopada Sutta membahas tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan termasuk konteks sosial dan ekonomi. Kita harus jujur dan bertanggung jawab dalam membayar pajak. Selanjutnya adalah refleksi dan aplikasi pajak dalam kehidupan. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran pajak. Pendidikan dan refleksi tentang pentingnya pajak dapat membantu individu untuk melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari praktik dharma. Yang kedua adalah mengintegrasikan pajak dalam praktik spiritual. Kita harus melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari praktik spiritual yang membantu mengembangkan kebajikan dan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah Manggala Sutta. Manggala Sutta berbicara tentang berbagai berkah dalam kehidupan, termasuk berkah dari hidup jujur dan memenuhi kewajiban, seperti membayar pajak. Beberapa sutta terkait perpajakan. Yang pertama, Sigalopada Sutta. Sigalopada Sutta menyebutkan tanggung jawab dari kewajiban seseorang terhadap negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, pembayaran pajak dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab tersebut. Yang kedua, Kuttadanta Sutta. Kuttadanta Sutta menggambarkan pentingnya kontribusi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, Cakkavatti Sihanada Sutta.
Cakavati Sihanada Sutta membahas pentingnya raja atau pemimpin untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta mencakup ajaran tentang tanggung jawab raja dan pemimpin dalam memerintah dengan adil dan menggunakan sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, Manggala Sutta. Manggala Sutta berbicara tentang berbagai berkah dalam kehidupan, termasuk berkah dari kehidupan yang dengan jujur dan memenuhi kewajiban sosial, salah satunya membayar pajak. Pentingnya pajak. Pajak itu penting karena dengan pajak, pemerintah bisa membiayai kebutuhan rakyat dan membangun negara. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai berbagai kebutuhan kita seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi dengan membayar pajak, kita ikut andil dalam membangun negara dan membantu sesama. Pajak itu diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan. Jadi kita harus mematuhinya. Jika kita tidak membayar pajak, kita bisa mendapatkan sanksi atau denda dari pemerintah. Maka, marilah kita bayar pajak dengan tepat waktu dan jumlah yang benar. Sekian dari video pembelajaran kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan kami meminta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman, Namo Buddhaya.